Trump memuji peran Prabowo dalam mewujudkan perdamaian global. Ratusan kios Barito Jakarta dibongkar, pedagang menangis histeris. Kerajaan Thailand berduka, Ibu Raja tutup usia 93 tahun, Raja tetapkan masa berkabung selama 1 tahun. Halo, selamat petang pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Petang kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lain dari dunia politik, ekonomi, hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya, Restu Wulandari. Kita langsung saja ke berita utama. Pemirsa, Presiden Indonesia Prabowo Subianto terbang menuju Kuala Lumpur, Malaysia untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-47 ASEAN dan KTT ke-13 ASEAN Amerika Serikat. Sebelum berangkat, Prabowo menggelar rapat terbatas dan berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Indonesia Listio Sigit Prabowo. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menerangkan keberangkatan Presiden Indonesia Prabowo Subianto ke Kuala Lumpur, Malaysia melalui Bandara Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Sabtu sore 25 Oktober 2025. Prasetyo Hadi menjelaskan kepergian Presiden Prabowo merupakan bagian dari agenda diplomasi Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Sebelum berangkat, Prabowo sempat melakukan rapat terbatas dan berkoordinasi langsung dengan Kepala Kepolisian Negara Indonesia, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Presiden bertolak ke Kuala Lumpur untuk menghadiri KTT ASEAN. Selanjutnya ada agenda untuk KTT APEC, tapi mungkin akan menyesuaikan dengan agenda yang Kapolri menjelaskan pertemuan tersebut membahas laporan situasi terkini mengenai keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas di dalam negeri, serta sejumlah program prioritas pemerintah yang menjadi perhatian khusus. Situasi terkini khususnya terkait dengan situasi keamanan perkembangan Kamtibmas yang terjadi di dalam negeri. Sebelum beliau berangkat, kami Polri mengawal dan melaksanakan kebijakan program yang menjadi penekanan Bapak Presiden. Saya kira itu. Kapolri menegaskan Polri akan terus menjalankan program dan kegiatan menjadi catatan serta arahan Prabowo guna menjaga stabilitas keamanan nasional. Di akhir pernyataan, Prasetyo Hadi memohon doa agar perjalanan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo berjalan dengan lancar dan membawa manfaat bagi bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Dio Malo, Berita Nasional TV. Presiden Indonesia Prabowo Subianto terbang ke Kuala Lumpur, Malaysia menghadiri perhelatan KTT ke-47 ASEAN. Kedatangan sang presiden mendapat sambutan hangat dari diaspora Indonesia yang menetap di Malaysia. Mereka mengaku bangga dengan sosok Prabowo. Presiden Indonesia Prabowo Subianto terbang ke Kuala Lumpur, Malaysia pada Sabtu malam 25 Oktober 2025. Prabowo menghadiri acara KTT ke-47 ASEAN berlangsung selama 2 hari pada 26 dan 27 Oktober 2025. Kedatangan Prabowo mendapat sambutan hangat dari para diaspora Indonesia di Malaysia. Warga memadati area lobi hotel yang menjadi tempat Prabowo menginap. Di sini, Prabowo menyempatkan diri beramah tamah dengan para diaspora Indonesia yang menanti kedatangan Prabowo untuk bisa bersalaman dan berfoto bersama. Seorang di antara diaspora adalah Safa, mengaku sebagai big fans Prabowo dan kagum dengan sepak terjang Prabowo yang jadi perbincangan kalangan para pemimpin dunia. Big fan sama dia. Big fan. Apa sih yang bikin senang? Karena Siapa pengen ketemu? Kenapa sama pengen ketemu sama karena dia gemoy. ketemu Bapak Presiden ya senang, bahagia, kagum. Dan saya mengucapkan semoga Bapak selalu sehat selalu. Tak jauh beda, Ibunda Safa mengaku bahagia ketika dirinya dan Safa bisa bercengkrama dengan sosok orang nomor 1 di Indonesia. Tim Liputan Berita Nasional TV. Foto dengan Bapak?
Ya, masih dari KTT, pemirsa, Presiden Indonesia Prabowo Subianto menghadiri KTT ke-13 ASEAN Amerika Serikat di Kuala Lumpur, Malaysia. Dalam forum tersebut, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan pujian atas peran Indonesia dalam upaya kemanusiaan dan perdamaian dunia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri konferensi tingkat tinggi ke-13 ASEAN Amerika Serikat di Kuala Lumpur Convention Center, Malaysia pada Minggu 26 Oktober 2025. Kehadiran Presiden Prabowo menjadi bagian dari agenda utama KTT dalam memperkuat kemitraan strategis antara negara-negara ASEAN dan Amerika Serikat. Dalam sambutannya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan pujian kepada Presiden Prabowo atas peran aktif Indonesia dalam menyelamatkan jutaan nyawa termasuk di wilayah konflik Gaza. Trump menegaskan Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki kontribusi penting dalam upaya kemanusiaan global. Trump juga mengapresiasi peran Indonesia dalam mendorong perdamaian di kawasan Timur Tengah. Menurut Trump, langkah diplomatik yang ditempuh pemerintah Indonesia bersama Malaysia dan Brunei telah memberikan harapan baru bagi stabilitas regional. We've signed a very strong agreement. We have 59 countries involved. And we have numerous of them right here at this table. Like, as an example, Indonesia, my new friend. Thank you very much for helping. We appreciate it. I want to thank Malaysia and Brunei as well as my friend, President Prabowo of Indonesia, for their incredible support of these efforts to secure the new day for the Middle East. It really is a new day. There's never been a period of time like this. The Middle East will have peace. After 3,000 years, this is a very strong peace. It's going to be an everlasting peace. Lebih lanjut, Presiden Trump menyebut masyarakat dunia sedang menyaksikan momen bersejarah di mana Timur Tengah memasuki era perdamaian baru setelah ribuan tahun konflik. Trump meyakini upaya kolektif negara-negara mitra termasuk Indonesia akan menghasilkan perdamaian yang bertahan lama. Ajeng Tiara dan Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Konferensi tingkat tinggi ke-47 ASEAN menjadi momen penting bagi negara-negara kawasan memperkuat kerjasama dan perdamaian regional. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia dalam mendukung hubungan berkelanjutan antara ASEAN dan Amerika Serikat. Presiden Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan konferensi tingkat tinggi ke-47 ASEAN yang digelar di Malaysia menunjukkan semangat kebersamaan dan komitmen menjaga perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Usai menghadiri serangkaian acara KTT, Prabowo menegaskan Indonesia mendukung hubungan berkelanjutan antara Amerika Serikat dan ASEAN sudah memberikan dampak positif bagi kedua pihak. Prabowo juga mengapresiasi peran Amerika Serikat dalam upaya memediasi konflik antara Thailand dan Kamboja. Menurutnya, langkah tersebut menjadi salah satu capaian konkret dalam pelaksanaan KTT kali ini. Baik, bagus, baik. We support continued U.S. engagement with ASEAN. The engagement has been very positive for ASEAN and for the United States, and we were very happy that the U.S. has mediated the conflict between Thailand and Cambodia. So, yeah, the very positive outcome of the summit. Thank you. Prabowo menekankan begitu penting menjaga semangat kerjasama dan solidaritas antar negara ASEAN dalam menghadapi berbagai tantangan kawasan. Lebih jauh, Prabowo menyebut kolaborasi menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas dan ketahanan regional. Tim Liputan Berita Nasional TV. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Ada 602.000 warga Jakarta terlibat judi online atau judol. Transaksinya mencapai 3,12 triliun rupiah. 5.000 diantaranya penerima bantuan sosial. Mereka penerima bansos terlibat judol dicabut bansosnya. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno. Pemerintah Provinsi Jakarta menerangkan ada 602.000 warga Jakarta terlibat judi online atau judol. 5.000 diantaranya merupakan penerima bantuan sosial. Nilai nominal transaksi judol mencapai 3,12 triliun rupiah. Data ini berdasarkan penelusuran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK.
Pemprov Jakarta mencabut bansos kepada 5.000 penerima bantuan sosial lantaran terlilit judol. Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno saat ditemui di sebuah acara podcast on the spot Kejaksaan Agung di lapangan Banteng Sawah Besar, Jakarta Pusat, Minggu siang 26 Oktober 2025. Pemprov Jakarta bekerja sama dengan Kejagung bersinergi dalam upaya pencegahan serta penanganan praktik judi online antara pemerintah daerah dengan penegak hukum dan masyarakat. Di era digitalisasi ini, judi online menjadi tantangan serius sehingga perlu sinergi antara Pemda dengan Kejagung sehingga penyaluran bansos bisa tepat sasaran. Ini data saja berdasarkan penelusuran PPATK. Di Jakarta ini terungkap sekitar 602.000 warga Jakarta terlibat judi online. Nah, yang ngeri ini, transaksinya mencapai 3,12 triliun. Ini Jakarta dengan 600.000 saja. Nah, ini 5.000 diantaranya diduga penerima bansos. Sedih banget. Terpaksa kita cabut ini. Sementara itu, PLT Wakil Jaksa Agung merangkap Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Asep Nana Mulyana secara tegas menyebut judi online bukan sekedar permainan. Jebakan digital ini bisa menjerumuskan banyak pihak dan merusak tatanan sosial ekonomi masyarakat. Kejagung mencatat hampir 98% pelaku judol adalah laki-laki dengan rentang usia 28 hingga 50 tahun. Pidana kerja sosial, ya. Kami sekarang sedang membuat bersama-sama kementerian lembaga, ya, menyusun beberapa aturan pelaksanaannya, baik dalam bentuk RUU maupun RPP, ya, sehingga nanti masyarakat paham bahwa pemenjaraan bukan lagi instrumen utama, ya, dalam hukum pidana, tetapi kita melakukan pendekatan-pendekatan yang bersifat keadaan restoratif. Selain pembahasan judi online dalam podcast on the spot ini, Kejaksaan Agung bersama pemerintah Jakarta mensosialisasikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP baru nomor 1 tahun 2023 yang akan berlaku pada 2 Januari 2026. Dari Jakarta, Dio Malau, Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Petang. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Petang. Pemirsa, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasional 1 Jakarta memastikan proses evakuasi kereta api Purwojaya yang anjlok di emplasmen Stasiun Kedung Gede Bekasi sudah rampung dilakukan. Kini jalur kereta api antara Stasiun Kedung Gede Lemah Abang bisa dilalui. Proses evakuasi kereta api Purwojaya yang anjlok di emplasmen Stasiun Kedung Gede Bekasi selesai dilakukan pada Minggu pagi 26 Oktober 2025. Hal tersebut disampaikan Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta, Iksvan Henry Wintoko. Kini jalur kereta api antara Stasiun Kedung Gede Lemah Abang sudah bisa dilalui dengan kecepatan terbatas 10 km per jam. Kereta api Bogowonto relasi Lempuyangan Pasar Senen menjadi kereta api pertama yang melintas di jalur tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan kereta api Argo Parahyangan relasi Gambir Bandung. Proses normalisasi penuh akan dilakukan usai pemeriksaan akhir sarana selesai dilakukan. Selama proses evakuasi, beberapa kereta api jarak jauh dan lokal mengalami penyesuaian perjalanan. Saat ini lintas sudah dapat dilalui dengan kecepatan terbatas atau taspat 10 km per jam. Dan normalisasi penuh dilakukan setelah pemeriksaan akhir prasarana selesai. Mengenai penyebab pasti kereta api anjlok dalam investigasi PT KAI bersama Dirjen Perkereta-apian serta instansi terkait. Dari Jakarta, Dio Malau, Berita Nasional TV. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengungkap perkembangan terkini penyelidikan polisi dalam kasus kematian Timothy, mahasiswa semester 7 jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana Bali yang tewas di dalam kampus. Menteri Pigai mengatakan polisi menyelidiki bukti digital yang digunakan Timothy sebelum kematiannya. Selamat siang, Bapak.
Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mendatangi Universitas Udayana di Jalan Sudirman Denpasar, Bali pada Jumat 24 Oktober 2025. Kedatangan Menteri Pigai untuk membahas misteri kematian Timothy Anugrah Saputra, mahasiswa semester 7 jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana yang menghembuskan nafas terakhir di dalam kampus. Dalam kesempatan ini, Menteri Pigai bertemu Rektor Universitas Udayana Bali, Ketut Sudarsana. Pertemuan berlangsung tertutup di ruang pertemuan di lantai 4 Gedung Pasca Sarjana Universitas Udayana. Usai pertemuan, Natalius Pigai menyampaikan pemerintah pusat melalui Kementerian Hak Asasi Manusia menyampaikan rasa simpati dan bela sungkawa atas kematian Timothy. Lebih jauh, Menteri Pigai menerangkan perkembangan terakhir penyelidikan kepolisian. Kepolisian menyelidiki kasus secara ilmiah atau scientific investigation dengan memeriksa berbagai bukti digital, termasuk komunikasi terakhir dan perangkat elektronik yang mungkin terkait dengan peristiwa kematian Timothy. Mengenai dugaan perundungan atau bullying masih dalam pendalaman kepolisian dan pihak kampus. Sedang melakukan scientific investigation. Jadi memeriksa handphone, nomor komunikasi terakhir, kemudian termasuk juga memeriksa alat-alat komunikasi yang terkonek yang bisa menunjukkan bukti petunjuk atau juga bisa menemukan fakta. Ketut Sudarsana menerangkan sejumlah mahasiswa diperiksa usai memberikan komentar pedas mengenai kematian Timothy di grup WhatsApp. Sampai saat ini sudah berapa sih yang diperiksa dari Satgas, Pak? Satgas sampai saat ini masih dalam pendampingan mengumpulkan data. Menteri Pigai mengingatkan praktik perundungan tidak hanya terjadi di perguruan tinggi, tapi juga di berbagai jenjang pendidikan. Kementerian Hak Asasi Manusia mendorong agar seluruh institusi pendidikan berpedoman pada Peraturan Menteri Nomor 55 Tahun 2024 dalam menindaklanjuti kasus serupa. Dari Bali, Bagus Raditya, Berita Nasional TV. Sempat tertunda, akhirnya ratusan kios pedagang hewan di Jalan Barito, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dibongkar pemerintah Kota Jakarta Selatan pada hari ini. Pembongkaran diwarnai aksi protes pedagang. Mereka duduk di tengah jalan, ada pedagang menangis histeris. Satu persatu isi kios milik ratusan pedagang hewan di Barito, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dikeluarkan petugas Satpol PP Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober 2025. Isi kios merupakan barang dagangan seperti burung dan sejumlah jenis hewan lain termasuk pakan ternak lalu diletakkan di pinggir jalan. Tak lama berselang, satu alat berat dikerahkan membongkar kios-kios para pedagang yang berdiri di sepanjang Jalan Barito, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pembongkaran diwarnai isak tangis sejumlah pedagang. Mereka hanya bisa menyaksikan tempat usaha yang ditempati selama puluhan tahun rata dengan tanah. Beberapa pedagang lain menggelar aksi protes dengan cara duduk di tengah ruas jalan. Pembongkaran tetap dilakukan. Sebelumnya, pedagang setempat meminta waktu penundaan pembongkaran lantaran tempat relokasi di kawasan Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan belum siap ditempati dan lokasi dinilai tidak strategis. Oh, Bu. Iya, dibongkar semua, Mas. Ini sudah ada pemberitahuan Bu sebelumnya, Bu? Ya, kita lapor demo tapi nggak direspon sama Pak pemerintahannya, Mas. Ya gitu ya, Bu. Tahu-tahu cuma langsung dibongkar gitu aja. Ini kata apa, Mas? Rencana pembongkaran dan relokasi pedagang Barito dicetuskan sejak Agustus lalu dan sempat ditunda lantaran tempat relokasi belum siap. Tujuan pembongkaran sekitar 158 kios pedagang Barito untuk perluasan pembangunan Taman Bendera Pusaka menggabungkan 3 taman, seperti Taman Langsat, Taman Ayodhya, dan Taman Leuser oleh pemerintah Provinsi Jakarta. Dari Jakarta, Muhal Kopandi, Berita Nasional TV. Ya pemirsa, selanjutnya kita akan pantau kondisi arus lalu lintas terkini yang akan disampaikan petugas NTMC Korlantas Polri. Dan berikut laporannya. Halo, selamat sore pemirsa. Bersama saya Brigadir Putu Fungia dari NTMC Korlantas Polri akan mengajak Anda untuk memantau situasi lalu lintas terkini di jam pulang beraktivitas masyarakat. Dan untuk informasi yang pertama pemirsa, mari kita lihat lalu lintas dari kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat.
Situasi lalu lintas sore hari ini di jalur arteri dari arah Semanggi atau DPR MPR yang akan menuju ke Grogol, Petamburan, ataupun yang akan menuju ke Pejompongan maupun Cawang. Sore hari ini masih terpantau lancar walaupun sudah mulai terlihat adanya peningkatan jumlah kendaraan namun masih kondusif lancar. Namun perlu diantisipasi pemirsa akan pertemuan arus kendaraan dari arah Semanggi akan berbelok kiri menuju Palmerah dan juga kendaraan dari Tentara Pelajar yang akan berbelok kanan menuju ke Petamburan ataupun Pejompongan. Dan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light selepasnya kendaraan kembali dapat mengalir. Dan berbeda dari tol dalam kota pemirsa, saat ini lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke Tomang terlihat sudah mulai adanya perlambatan kecepatan kendaraan. Hal ini dikarenakan sudah meningkatnya jumlah kendaraan yang memasuki tol dalam kota yang akan menuju ke kawasan Tomang atau Kebonjeruk dan juga kendaraan yang akan menuju ke kawasan pantai Indah Kapuk maupun Peluit. Kami harap para pengendara untuk tetap menggunakan lajur sesuai dengan ketentuan dan tidak menggunakan bahu jalan karena bahu jalan hanya digunakan untuk kendaraan darurat. Dan selanjutnya pemirsa kita akan melihat lalu lintas dari kawasan flyover Cawang kilometer 0.200. Situasi lalu lintas sore hari ini dari arah tol dalam kota dari Cawang yang akan menuju ke Grogol atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah atas yang akan menuju ke bawah saat ini lalu lintas masih terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah sebaliknya pemirsa dari Grogol yang akan menuju ke Cawang. Lalu lintas juga terpantau lancar, kecepatan kendaraan dapat ditempuh dengan kecepatan normal. Dan lalu lintas di underpass Cawang dari Jalan Maijen Sutoyo yang akan menuju ke Jalan DI Panjaitan sore hari ini terpantau sudah terlihat adanya peningkatan jumlah kendaraan, namun lalu lintas masih kondusif lancar. Kami harap para pengendara untuk tetap berhati-hati menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan selanjutnya kita akan melihat lalu lintas dari kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Di mana situasi lalu lintas di kawasan Taman Anggrek sore hari ini terpantau lancar. Baik di jalur arteri dari arah Slipi yang akan menuju ke Grogol, sore hari ini lalu lintas terpantau ramai lancar. Kecepatan kendaraan dapat ditempuh dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Antisipasi akan angkutan umum ataupun taksi yang menaik turunkan penumpang tidak pada tempatnya dan juga kendaraan yang keluar masuk dari pusat perbelanjaan yang terletak di kawasan Taman Anggrek, Jakarta Barat ini. Kemudian di tol dalam kota dari arah Slipi ataupun dari arah Tomang yang akan menuju ke Jalan Profesor Sudiatmo, sore hari ini lalu lintas terpantau lancar cenderung lengang. Dan dari arah sebaliknya yaitu dari arah Tangerang yang akan menuju, maksud kami dari Jalan Profesor Sudiatmo yang akan menuju ke dalam kota Jakarta juga saat ini masih terpantau lancar. Kemudian lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke Tangerang atau dari pantauan CCTV kita lihat di bagian kiri CCTV, lalu lintas sore hari ini juga masih terpantau lancar. Namun perlu diantisipasi akan kendaraan besar seperti truk ataupun bus yang melintas di kawasan ini yang menyebabkan sesekali adanya perlambatan kecepatan kendaraan. Dan yang terakhir pemirsa kita akan melihat lalu lintas dari kawasan Simpang Cempaka Putih atau Coca-Cola Jakarta Timur. Kondisi arus lalu lintas dari Cempaka Putih yang akan menuju ke Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang saat ini terpantau sudah mulai ramai, terlihat dari adanya antrian kendaraan menjelang traffic light kurang lebih 100 hingga 200 meter ke belakang. Kami harap para pengendara untuk dapat berhenti di belakang garis stop dan menyesuaikan marka jalan yang berlaku. Dikarenakan jika Anda berhenti melewati marka jalan, Anda dapat mengganggu pengguna jalan lainnya. Dan selepas antrian traffic light, kendaraan dapat kembali berjalan dengan kecepatan kurang lebih 30 hingga 40 km per jam. Kemudian dari arah Pulau Gadung, Tanjung Priok yang akan menuju ke Cempaka Putih, sore hari ini lalu lintas terpantau ramai lancar. Harap para pengendara mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang berlaku demi kelancaran arus lalu lintas.
Dan selanjutnya pemirsa, bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi terkait kondisi lalu lintas terkini, dapat menghubungi call center NTMC Korlantas Polri di 1500669 atau melalui SMS di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, dan salam presisi. Demikian saya Brigadir Putu Fungi melaporkan. Semoga bermanfaat dan tetap hati-hati di jalan. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Petang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Nasional Petang. Pemirsa, ibu dari Raja Thailand Vajiralongkorn Sirikit meninggal dunia di Bangkok, Thailand pada Jumat malam 24 Oktober 2025 waktu setempat. Sebelum meninggal, Sirikit dikenal sebagai ibu bangsa dan menjalani pengobatan di rumah sakit. Ibu suri kerajaan Thailand atau ibu dari Raja Vajiralongkorn Sirikit tutup usia pada Jumat malam 24 Oktober 2025 waktu setempat. Kondisi Yang Mulia memburuk hingga Jumat dan beliau meninggal dunia pukul 21:21 di rumah sakit Chulalongkorn pada usia 93 tahun. Demikian pernyataan istana dikutip dari AFP. Sirikit diketahui menderita sejumlah penyakit, termasuk infeksi darah yang menyerang pada Oktober 2025 dan dirawat di rumah sakit. Jenazah Sirikit disemayamkan di Dusit Thorn Hall, Istana Agung, Bangkok. Raja Vajiralongkorn tetapkan anggota keluarga kerajaan memulai masa berkabung selama setahun. Sirikit dikenal sebagai ibu bangsa dan mantan Ratu Thailand yang begitu populer pada masanya. Hari ulang tahunnya ditetapkan sebagai Hari Ibu Nasional di Thailand. Ya pemirsa, demikian Berita Nasional Petang telah menemani Anda. Saya Restulan dari beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat petang dan selamat kembali beraktivitas. Sampai jumpa.